سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'il mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbi ajma'in. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Ila safa Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sallam jami' ikhwanil muslimin wa li arwahi abaina wa ummatina wa jadi wa li walidina wa lamana musannif hadal kitab afanallah bi'ilmu Aumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para jamaah rahimakumullah, alhamdulillah pagi hari ini kita masih diberikan oleh Allah nikmat iman, Islam, sehat, sehingga bisa melaksanakan rangkaian untuk menambah kebaikan kita di hadapan Allah dengan sholat subuh, diteruskan dengan ngaji, sholat subuh berjamaah, teruskan dengan ngaji, dengan harapan semuanya semoga diridhoi dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, kemarin terakhir makruh ketika orang itu sakit atau punya masalah mengharapkan mati, ya. Dongo cepet-cepet dan mati itu tidak boleh, dimakruh, ya. Diperbolehkan jika takut memang terjadi fitnah dalam agamanya. Jadi doanya Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairal li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairal li. Kemarin itu doanya, ya. Allahumma ya Allah ahyini, hidupkanlah aku, maka natil hayatu, selama hidupku itu khairal li, baik untukku, ya. Sebaliknya wa tawaffani, dan wafatkan aku idza kanatil wafatu, apabila wafatku itu khairan li, kematianku itu khairan li, baik untukku. Itu boleh doa semacam itu, ya. Tapi kalau hanya berdoa ya Allah cepatkan aku mati ya Allah, tidak boleh. Ini menandakan keputusasaan dalam hidup, putus asa, ya. Tenang sang. Jadi hidup ini tidak boleh putus asa, ya. Allah sangat Rahman, ya, kepada hambanya, sangat kasih sayang. Jadi semua apapun yang diberikan oleh kita, di samping itu sebagai ujian adalah ujian. Ya, tidak diuji ya diujo, ya. Ini yang harus kita pahami.
sehingga kita menyadari bahwa hidup ini ya memang kehendak Allah, bukan kehendak kita. Dan Allah menghendaki kepada kita semuanya hafal, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya. Jadi sejauh mana, sebanyak berapa kita mengabdi, kita beribadah, menghambakan diri kepada Allah. Dan itu tujuan kehidupan kita. Aktivitas kehidupan ini merupakan semua bernilai ibadah kalau kita niati dengan niat yang baik karena Allah. Yang kecuali kalau itu perbuatan maksiat, ya jelas tidak ibadah. Di aktivitas kehidupan kita yang bukan maksiat, ya, itu semuanya akan membawa nilai ibadah di hadapan Allah, sehingga kita melakukannya harus ikhlas, ya, harus ikhlas, ya, walaupun mungkin dengan susah payah, ya, harus ikhlas, ya, harus ikhlas, karena itu ibadah, sehingga ada nilai kebaikan, ya, pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita teruskan. Bismillahirrahmanirrahim. Bab istihbabi, sunat atau anjuran, du'ail insani, doanya manusia, bi'ayyakuna mautuhu, ya, supaya kematiannya itu, ya, menjadikan kematiannya fil baladis syarif, dalam negeri yang mulia, negeri Rasulullah, tanah suci, ya. Ya, disunatkan, dianjurkan kita itu berdoa bisa wafat, ya, di tanah suci, fil baladis syarif, ya. Ya Allahu a'lam, kalau Allah menghendaki itu ada saja jalannya, ya. Ya, walaupun kepinginnya semacam itu, berkali-kali umroh, mungkin berkali-kali haji, kalau Allah tidak menghendaki, ya wafatnya tidak di tanah suci, ya. Jadi ya walaupun tidak pernah doa, umpama gak kepingin mati dengan di tanah suci, nah ternyata ada yang meninggal di tanah suci, memang kehendak Allah semacam, tapi kita disunatkan untuk berdoa semoga kematian kita ini nanti, wafat kita ini, ya, di tanah suci, fil baladis syarif. Wa rawaina fi Sahih Bukhari, kami riwayatkan dalam kitab Sahih Bukhari, an ummil mu'minin Hafsah binti Umar radhiyallahu anhuma, dari ummil mu'minin, ibunya orang-orang yang beriman, dipermaisuri Rasulullah, Sayyidatina Hafsah binti Umar radhiyallahu anhuma, yaitu Nyai Hafsah, putrinya Sayyidina Umar radhiyallahu anhuma. Qalat, beliau berkata, jadi Nyai Hafsah ini menyampaikan, qala Umar radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar pernah berdoa. Jadi Sayyidina Umar radhiyallahu anhu qala, berdoa, Allahumma urzuqni syahadatan fi sabilika, ya Allahumma rzuqni syahadatan fi sabilika waja'al mauti fi baladi rasulika sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini doanya Sayyidina Umar. Allahumma ya Allah, urzuqni, berikanlah rezeki kepadaku, syahadatan, syahid dalam kematian,
fi sabilika, dalam membela agamamu. Jadi doanya Sayyidina Umar, Allahumma rzuqni syahadatan fi sabilika. Allahumma ya Allah urzuqni, kalau dia dipisah satu-satu per kata, rezikan kepadaku ya Allah syahadatan, ya, mati syahid, syahid dalam kematian, ya, fi sabilika, dalam membela agamamu. Waj'al mauti, dan jadikanlah kematianku ini fi baladi Rasulika sallallahu alaihi wasallam, ya, di negeri Rasulmu sallallahu alaihi wasallam. Kita semua pernah mendengar Sayyidina Umar itu wafatnya ketika sholat ngimami, ya, ya, ditusuk, ya, oleh orang Khawarij. Insya Allah itu termasuk orang-orang Khawarij. Ya Allah, ya. Jadi beliau wafat dalam memperjuangkan agama Allah, ya, sebagai khalifah. Dulu itu khalifah, ya, presiden itu ya segala-galanya, bisa memimpin ya semua, ya, termasuk panglima perang, ya harus ketika harus turun perang ya ikut perang, ya, termasuk Rasulullah sendiri pernah ikut perang, ya. Jadi doanya Sayyidina Umar, Allahumma rzuqni syahadatan fi sabilika waj'al mauti fi baladi Rasulika sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dia wafat di Masjid Nabawi, jadi imam sholat. Lalu fakultu, katanya putrinya, ya, Nyai Hafsah, lalu aku bertanya, anna yakunu hadza, ya, bagaimana ini bisa terjadi, istilahnya, ya, apakah bisa, ya, jadi anna yakunu hadza, ya. Qala, dijawab oleh Umar, ya'tini Allahu, atau ya'tini Allahu bihi, ya. Allah akan berikan kepadaku bihi, dengan kematian itu, yang aku inginkan, idza syaa, jika Allah menghendaki. Jadi Allah akan memberikan kepadaku, doaku ini akan dikabulkan jika Allah menghendaki, katanya Sayyidina Umar kepada putrinya. Jadi ya doa itu boleh saja, ya, untuk semua kebaikan, ya, walaupun mungkin kadang-kadang tidak masuk akal, ya. Doanya Nabi Ibrahim pada saat itu kan nggak masuk akal, baru terjawab, ya, ketika masa Rasulullah. Ya. Jadi tanah yang begitu tandus, ya, gersang, kok minta berbagai macam as-samarot, ya, bisa menghasilkan buah-buahan yang berbagai macam. Ya. Ternyata dijawab oleh Allah walaupun tidak ada tanamannya, ya, itu ternyata di sana itu buah apa saja ada. Ya. Jadi ini ya, semua yang pernah haji, pernah umroh bisa memahami itu doanya Nabi Ibrahim, ya.
berapa ratus tahun, lalu dijawab oleh Allah, dikabulkan oleh Allah. Ya, jangan, mohon maaf, ada orang berdoa terus kok nggak masuk akal, terus jangan diolok-olok, oh gak genai, jangan. Ya mungkin doanya nanti akan terkabulkan sekian puluh tahun. Kalau tidak untuk dirinya, untuk keluarganya, bisa anak cucunya nanti yang merasakan. Ya. Ini yang harus kita pahami, bahwa berdoa itu boleh, ya termasuk di sini ya, kita menginginkan wafat, ya, mati di tanah suci, itu dianjurkan. Ya mungkin walaupun saat ini mungkin ada di antara kita yang belum pernah ke tanah suci, ekonominya ya pas-pasan, mungkin barangkali termasuk kurang. Ya. Tapi kalau Allah menghendaki bisa saja, ada saja jalannya, ya, ada saja jalannya. Ya. Bagi Allah tidak ada yang sulit, semuanya bagi Allah adalah mudah. Bismillahirrahmanirrahim. Babu bab istihbabi sunat atau anjuran tatyibi nafsil maridi. Ya. Tatyibi itu apa istilahnya? Menghibur. Jadi bahasa Jawanya tatyib itu nyenakake, ngenakno, ya, menyenangkan, menghibur. Ya. Nafsil marid, hatinya orang yang sakit. Jadi jika kita besuk, ya, kita besuk orang yang sakit, baik itu keluarga, apa teman, ya, itu disuruh untuk menghibur ya, hatinya orang yang sakit. Jangan sampai sebaliknya, malah ditakut-takuti, ya, malah ngenes. Diberikan gambaran-gambaran yang tidak, yang menakutkan, ya malah kasihan. Rawaina fi kitab At-Tirmidzi, menurutkan dalam kitabnya At-Tirmidzi wa Ibnu Majah dan Ibnu Majah bi isnadin dhaif, dengan sanad yang dhaif, an Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu an, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an qala, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza dakhaltum ala maridin, idza dakhaltum, apabila kamu itu masuk, maksudnya mengunjungi, ya, besuk, ala maridin, terhadap orang yang sakit, fanafisu lahu fi ajali, fanafisu lahu, maka hiburlah, lahu baginya, fi ajalihi, dalam menghadapi kematian, ya, dalam ajalnya, dalam mati, sebelum mati. Orang sakit itu ketika kita jenguk, ya, disuruh menghibur, suruh nyenangkan. Diberi cerita-cerita yang baik-baik, ya. Diberi semangat, ya, agar supaya segera sehat, ya, bisa
beraktivitas kembali sehingga bisa bersama-sama. Kalau jamaah masjid ini ya bisa bersama-sama ke masjid, bisa kembali ke masjid lagi untuk berjamaah, ya, bisa bersilaturahmi, ya. Disemangati, tidak malah sebaliknya. Fa inna dzalika, sesungguhnya dzalika yang demikian itu la yuraddu syai'an, walaupun tidak bisa menolak dari ketentuan Allah. Menolak sesuatu syai'an maksudnya ketentuan Allah, walaupun tidak bisa. Andaikan Allah menghendaki orang itu meninggal, wafat, ya sudah wafat, tapi kita diperintah untuk menghibur, untuk nyemangati, walaupun sakitnya sudah parah. Disemangati, ya, untuk bisa sembuh, supaya tidak putus asa, ya, supaya tidak malah, ya, sakitnya bertambah. Wa yutayyibu nafsahu, dan mengenakkan, ya, jadi apa, kita disuruh menyenangkan hatinya, yutayyibu nafsahu. Walaupun mungkin menurut kita menghibur sudah, ya, tidak ngomong yang seneng-seneng, walaupun tidak mungkin bagi yang bersangkutan, ya, tetap tidak bisa menyenangkan. Tidak apa-apa, yang penting kita disunatkan untuk menghibur. Itu semuanya kita kembalikan kepada Allah. Dan kemarin sudah diterangkan doa-doa ketika apa? Menjenguk orang sakit. Jadi dari berbagai hadis, mungkin beda redaksi, tapi intinya sama. Intinya sama. Ya. Wa yahuni anhu hadis ibni Basin Asy-Syabiq fi babi ma yaqulul marid. Dan cukup, ya, dalam bab ini hadis dari Ibnu Abbas yang terdahulu dalam bab apa yang harus didoakan, diucapkan pada orang yang sakit, ya, dalam bab awal, ya. Jadi berbicara dengan untuk orang sakit dan mati itu, ya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, yaitu yang dari Sayyidina Ali, ya, bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Jadi hadis Ibnu Abbas disebutkan di situ ketika Sayyidina Ali keluar dari rumah Rasulullah, ya, Rasulullah pada saat itu dalam sakit yang keras, kemudian sampai wafat beliau. Ketika Sayyidina Ali keluar, ditanya kan oleh orang-orang sahabat yang di luar, faqalan nas, ya, sahabat-sahabat yang nunggu kabar Rasulullah bagaimana keadaannya di luar banyak. Akhirnya Sayyidina Ali keluar dari rumah Rasulullah itu, ditanya, ya Aba Hasan, kaifa asbaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai bapaknya Hasan, jadi putranya Sayyidina Ali itu Hasan Husain, ya, cucunya Rasulullah. Ya. Kaifa asbaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana keadaan kesehatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?
Qala dijawab oleh Sayyidina Ali, asbaha bihamdillahi bari'an. Jadi Rasulullah wafat itu ketika Sayyidina Ali keluar, orang-orang tanya, dijawab asbaha bihamdillahi bari'an. Keadaan Rasulullah dengan memuji Allah, bihamdillah, alhamdulillah, keadaan Rasulullah itu bari'an, baik-baik, ya. Berarti sehat, ya. Semua hampir para sahabat menangis, tapi Sayyidina Ali tidak. Ya, jadi beliau mengatakan alhamdulillah Rasulullah baik-baik, sehat. Kenapa? Karena Rasulullah langsung ketemu dengan Allah, zat yang mencintainya, ya, kekasihnya, ya. Ketemu kekasihnya yang didambakan, yaitu Allah, ya. Jadi ini jamaah rahimakumullah, sehingga walaupun kita mendoakan orang yang kita jenguk ketika sakit, kemudian kita hibur, tidak bisa mengubah ketentuan Allah, ya nggak apa-apa. Yang terpenting ya kita ketika menjenguk ya dijak omong yang baik-baik, yang bisa menyemangati untuk bisa sehat kembali. Walaupun mungkin menurut yang sakit ternyata tetap saja tidak masalah, tidak apa sia-sia, nggak sia-sia. La ba'sa, tidak apa-apa. Sebab dengan begitu tahurun insya Allah, ya. Jadi dengan doa, bacaan atau omongan yang menyenangkan itu tahurun insya Allah bisa menghapus, ya, dosanya, atau tahurun di sini bisa menghilangkan sakitnya insya Allah jika Allah menghendaki. Jadi orang yang sakit itu insya Allah ya, terhapus dosanya, ya, dan sakitnya mungkin merasa berkurang, ya, insya Allah tetap jika Allah menghendaki. Di jemaah semuanya itu kembali kepada Allah, nggak boleh kita mengandalkan ya kepada ikhtiar kita atau ngomong ya bahwa dengan ini dan itu yang bisa menyehatkan kita. Ya, semuanya adalah dengan kehendak Allah, dengan pertolongan Allah, ya. Jadi sehingga ya kita disuruh memperbanyak ketika sakit, di samping baca tasbih ya secara sempurna, kalimat thayyibah subhanallah alhamdulillah Allahu akbar, ditambah dengan hauqalah la haula wala quwata illa billah. Ini menunjukkan bahwa kita berserah diri kepada Allah. Tidak ada daya dan kekuatan termasuk kesehatan kecuali memang dengan izin Allah, dengan kehendak Allah. Jadi kalau bisa menyikapi semacam itu, insya Allah ya hidup itu enak, ya, nggak terlalu sulit, apalagi sampai stres. Ya, semuanya karena kehendak Allah dan dikembalikan kepada Allah. Moga-moga bermanfaat. Bi barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
waladhdallin. Allahumma shalli wa sallim wa barik alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna yanfa'una warzuqna ilman nafi'a. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah